banyak ajakan-ajakan, ya hiburan-hiburan yang pasti kita tahu ya arahnya kemana, apalagi ketika kita meeting ke kota besar, ayo hiburan seperti ini, seperti itu. Kelihatannya sederhana, tetapi ketika kita masuk, larinya nanti bisa kemana-mana. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom bersama saya Fandi dan saya Tia. Dan pada saat ini saya ada di GMS Makassar. Yeay. Gitu ya. Gimana Tia, apa yang kita mau bahas pada hari ini? Ya, hari ini kita akan membahas terkait tema yang sangat luar biasa. Mungkin tema ini adalah hal yang cocok untuk Anda atau teman-teman atau keluarga Anda. Ya, temanya adalah visi dengan promosi. Visi dengan promosi. Tanpa panjang lama, kita langsung pengen tahu gitu ya narasumber kita seperti apa. Ya. Silakan Pak, perkenalan diri. Oke, terima kasih. Shalom. Nama saya Hadi Purnomo, biasa dipanggil Purnomo. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang berskala nasional. Saat ini saya dipercayakan untuk memimpin wilayah Makassar dan sekitarnya, atau biasanya kita kenal dengan wilayah Indonesia Timur. Saya di Makassar ini adalah kota ke-12 di mana perusahaan pernah menugaskan saya. Jadi pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan, dan yang kedua juga bersyukur kepada para manajemen di perusahaan saya karena memberikan kepercayaan yang luar biasa. Saat ini saya di GMS dipercayakan sebagai seorang coach family, dan untuk di pelayanan departemental saya juga membantu pelayanan di Asher, juga di Komdev. Ya, sekarang langsung kita masuk dalam pertanyaan ya. Kira-kira tadi kan temanya visi dan promosi gitu ya. Benar. Kenapa menurut Pak Purnomo atau Pak Pur ini visi itu sangat penting yang nanti ujungnya ke promosi? Oke, betul sekali. Jadi bagi saya secara pribadi, kenapa visi itu kaitannya dengan promosi ketika kita berkarir di dunia profesional? Tentu kita paham bahwa pemilik perusahaan, pemilik sebuah usaha, mendirikan usaha itu ada tujuan dan maksudnya. Begitu juga ketika merekrut seorang karyawan, pasti karyawan ini punya maksud dan tujuan terhadap perusahaan tersebut. Nah, ketika seorang karyawan tidak punya visi, tidak punya tujuan ke depan ketika dia bekerja, tentu dia tidak akan bisa kemana-mana. Jadi bagi saya secara pribadi, visi itu seperti peta, kemana kita akan melangkah di dalam pekerjaan kita, kemana kita akan menyampai sebuah tujuan. Seperti itu kira-kira. Nah, saya tertarik Tia ketika apa tadi ngomong 12 ini ya, 12 kali Kota. 12 kota. Betul. Ya, jadi dalam perusahaan yang sama tapi 12 kota. Benar nah, sekali. itu ceritanya seperti apa itu, Pak? Oke, jadi ketika saya masuk di perusahaan ini pertengahan 2025, kantor pusat 2005 ada di ya, Pak ya? Betul. Kantor pusat ada di 2025 tahun depan. kantor pusat ada di Surabaya. Saat itu bos langsung katakan, kamu siap ditugaskan kemanapun? Saya jawab siap. Jadi seperti seorang prajurit, saya menepati komitmen itu. Ketika perusahaan membutuhkan saya dimanapun, saya katakan siap. Dan itu terbukti ketika saya pernah ditugaskan di Papua selama kurang lebih 2 tahun. Banyak orang waktu itu ketika disuruh ke Papua mungkin berpikir beberapa kali. Tapi saya katakan oke, ketika ini kesempatan, saya akan ambil. Pernah juga ditugaskan di Ambon kurang lebih 7 tahun. Waktu itu daerah sempat konflik, di era saya bertugas di sana. Dan puji Tuhan, ketika saya di sana, banyak hal yang Tuhan kerjakan, terutama di tempat kerja saya. Nah, apa yang kira-kira 12 tahun itu hal yang perlu 12 pindah itu ya? Ya, 12 kota. 12 kota. Nah, itu kira-kira apa aja yang perlu daya adaptasi atau gimana gitu, atau misalnya kayak orang bilang dulu kalau misalnya ibarat naik kapal udah begitu mudah di satu tempat bakar aja kapalnya itu survive di situ, atau seperti apa? Oke, saya punya sebenarnya tips sederhana ketika saya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan Makassar ini adalah kota ke-12. Pertama tentu kita semua sudah familiar dengan istilah adaptasi ya. Bagi saya orang yang tidak mampu beradaptasi itu adalah orang yang sejatinya sudah meninggal selagi dia masih hidup. Jadi orang yang mau terus survive harus bisa beradaptasi. Dalam aspek apapun, mau pekerjaan, mau pelayanan, bahkan mengelola rumah tangga pun harus bisa beradaptasi karena perubahan terus terjadi. Nah, ketika saya ditempatkan di satu kota, tentu saya harus tahu di kota baru di saya ditempatkan budayanya seperti apa, orang-orangnya seperti apa. Saya harus beradaptasi supaya bisa masuk ke tim yang baru. Iya.
Terkadang bahkan dari mereka itu ada yang lebih senior dari saya. Nah, maka saya harus pelajari budayanya seperti apa, cara komunikasinya seperti apa. Nah, itu yang saya sebut adaptasi. Yang kedua, saya punya prinsip bahwa ketika saya berjemaah di GMS ini kan diajari prinsip-prinsip melayani. Nah, itu yang saya terapkan ketika saya berada di tempat yang baru. Siapa sih yang tidak mau dilayani? Siapa sih yang tidak suka kalau kita mau melayani? Dalam konteks ini tentu pelayanan yang saya berikan bukan membuatkan mereka kopi atau memasakkan mereka mie instan, tentu bukan. Tapi saya melayani tim saya, apa yang mereka mungkin saat itu belum tahu, apa yang saat itu mereka belum paham, saya juga berikan penjelasan. Saya tuntun mereka bagaimana cara mencapai target, bagaimana cara mereka untuk mengerjakan sesuatu yang sebelumnya tidak mereka tidak bisa kerjakan. Ini yang saya sebut melayani, sehingga saya bisa masuk ke semua tipikal orang. Puji Tuhan, selama ini sampai ke 12 kota di Makassar ini saya belum pernah menemukan kendala yang cukup berarti bagi saya secara pribadi. Luar biasa. Luar biasa. Jadi menurut Pak Pur sendiri, tadi hal yang menarik adalah ketika Pak Pur ini terus dapat promosi ya kok ya. Nah, menurut Pak Pur untuk mendatangkan promosi bagi diri kita yang mungkin seorang karyawan itu harus memiliki karakter yang seperti apa? Oke, pertanyaannya sangat luar biasa ini ya. Mungkin ini juga berarti bagi teman-teman yang saat ini sedang merintis sebuah karir, saya bagikan sedikit tips gitu ya. Kembali ke awal yang tadi saya sampaikan, ketika sebuah perusahaan didirikan pasti ada sebuah tujuannya. Jangan sampai kita ada di tempat itu kita menjadi beban. Nah, maka tadi saya sampaikan di awal sudah harus punya visi. Sebenarnya visi saya itu sederhana. Ketika masuk perusahaan ini saya tahu kebenaran firman Tuhan bahwa engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Ya, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saya memulai pekerjaan di perusahaan ini benar-benar dari bawah, dari seorang customer service. Tapi saya punya visi, Tuhan, saya tahu Engkau menaruh sesuatu di dalam hati saya bahwa suatu saat saya akan menjadi pemimpin. Saya akan naik dan tidak turun. Saya akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itu visi yang saya pegang waktu itu. Kelihatannya sederhana, tapi saya yakini bahwa suatu saat Tuhan pasti promosikan saya. Nah, di dalam mengerjakan visi ini, saya membangun sebuah budaya kerja yang saya sebut ya. Budaya kerja supaya saya memiliki value yang berbeda dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Ya, dalam arti kita di dunia sekuler ini kan ada yang namanya kompetisi ya, kompetisi yang sehat tentunya. Nah, kita harus membangun value dalam diri kita sehingga kita itu bisa tampil berbeda dibandingkan dengan orang-orang lain. Sehingga ketika kesempatan datang, ya kita yang dipilih untuk diberikan kepercayaan. Bisa kasih contoh Pak, kira-kira value yang berbeda itu seperti apa gitu sehingga akhirnya satu kisah yang unik atau spesifik dari Pak Pur. Oke, saya membangun sebuah budaya kerja ya. Biasanya kan di sebuah perusahaan juga sudah ada budaya perusahaan gitu ya. Nah, ini lebih kepada budaya kerja secara pribadi. Yang saya bangun tentu hal-hal yang mungkin sederhana bagi sebagian orang. Saya punya budaya 5. Pertama, kerja keras. Yang kedua, harus cerdik dan tulus. Ketiga, harus detail. Dunia usaha membutuhkan orang yang detail. Keempat, itu transparan. Transparan levelnya jauh di atas kejujuran. Yang kelima, low profile. Nah, 5 hal ini ketika kita bisa kerjakan, maka value kita tentu pasti akan berbeda dengan orang-orang lain. Seperti itu. Ini Pak, saya lebih tajam lagi. Maksudnya yang secara aplikatif di lapangan seperti apa Pak? Oke, baik. Itu dari 5 dari 5 ini saya contoh simpel ya. Dari 5 ini saya ambil yang kerja keras ada dulu ya. Kerja keras. Contoh sederhana. Ketika saya ditugaskan ke Papua, itu sebenarnya adalah peluang. Karena sebelum saya di Papua itu, saya berada di Kalimantan Utara atau di Tarakan. Waktu itu level saya itu baru seperti seorang supervisor gitu. Nah, ketika saya diberikan kesempatan ditugaskan ke Papua yang waktu itu adalah promosi menjadi seorang manajer, saya berpikir ini ambil atau tidak. Tapi di satu sisi saya punya prinsip, saya harus bekerja keras. Nah, kerja keras saya itu saya wujudkan dalam bentuk mengambil kesempatan ini. Nah, ini yang kadang orang-orang itu gagal dalam mengeksekusi kesempatan yang ada. Karena kesempatan ini belum tentu datang 2 kali. Saya membayangkan ketika saat itu saya tidak mengambil peluang ini, mungkin saya akan stuck di satu tempat di Tarakan waktu itu menjadi seorang supervisor dan entah berapa lama lagi saya harus menunggu kesempatan untuk bisa dipromosikan. Sampai di mana batasan saya harus ambil kesempatan ini dengan bekerja keras atau ini bukan kapasitas saya, mending saya siapin dulu, gitu Pak? Oke. Itu kan sangat tipis ya. Betul. Tapi itu nasib ujungnya beda jauh gitu ya. Benar. Oke, jadi ketika kita diberikan kesempatan gitu ya, tentu
karena sebelumnya kita sudah membangun value di dalam diri kita. Dan kesempatan diberikan itu tentu manajemen tidak sekedar memberikan kesempatan yang tanpa ada dasar. Ada orang banyak di situ. Kenapa saya harus dipilih? Kenapa harus saya? Tentu ada suatu value yang berbeda, ada suatu nilai yang berbeda. Nah, ini yang saya anggap bahwa saya sudah dianggap mampu oleh perusahaan ini. Di satu sisi ketika di tengah jalan, misalnya pun ada hal-hal yang perlu saya pelajari, saya tipikal orang yang harus dan mau terus belajar. Biasa. Ada hal yang menarik juga tiba-tiba di pikiran saya ya Pak Pur ya. Kalau bekerja dalam sebuah corporate atau instansi itu kan biasanya ada senggol bacok begitu ya. Ada yang harus, mungkin ada yang kita lihat teman kita menjilat ke atasan dan mungkin teman-teman juga ada yang berpikiran bahwa Pak Pur ini jago menjilat makanya mudah promosi. Bagaimana Pak Pur menghadapi dengan hal-hal seperti itu di dunia pekerjaan? Oke, baik ya. Mungkin juga bagi sebagian orang menjilat adalah sesuatu yang biasa, yang wajar gitu ya. Tapi puji Tuhan, saya adalah produk dari CG yang dirilis ke dunia sekuler. Sehingga ketika saya terjun ke dunia kerja, saya sudah memegang nilai-nilai. Nah, nilai-nilai kebenaran ini yang saya pegang. Sekalipun mungkin tidak mudah, iya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ini juga pesan bagi teman-teman yang mungkin sedang merintis sebuah karir. Kebenaran harus tetap dipegang dimanapun, kapanpun, apapun kondisinya. Karena di situ Tuhan akan membela kita. Amin. Yes. Mungkin itu yang Pernah nggak Pak ada contoh konkretnya seperti apa gitu? Contoh konkret sederhana. Biasanya ketika kita bekerja di dunia seluler, Sekuler. Sekuler, itu banyak ajakan-ajakan, ya hiburan-hiburan yang pasti kita tahu ya, arahnya kemana. Apalagi ketika kita meeting ke kota besar, ayo hiburan seperti ini, seperti itu. Kelihatannya sederhana, tetapi ketika kita masuk, larinya nanti bisa kemana-mana. Nah, hal ini yang saya antisipasi di awal. Ketika selesai meeting, biasanya saya sampaikan bahwa nanti malam saya tidak bisa ikut atau tidak bisa join karena mungkin ada aktivitas atau ada agenda yang lain. Nah, hal-hal sederhana seperti ini yang saya jaga dalam diri saya. Bagaimana kalau misalnya ternyata bosnya yang minta? Gitu, ayo gabunglah. Iya, betul. Gitu. Ya, saya pikir karena kita dari awal sudah punya sebuah nilai, sebuah value, history dan track record kita itu sudah bisa dilihat bahwa selama ini si A, si B, si C ini tidak pernah suka dengan hal-hal semacam itu. Nah, ini yang ketika kita menyampaikan pun pasti saya pikir bos kita, pimpinan kita akan mengerti dan akan memahami. Sekarang mari kita dengarkan apa yang menjadi firman Tuhan untuk episode pada kali ini. Saya ambil dari Kejadian 39 ayat 2. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Kata kunci yang pertama adalah ketika Tuhan menyertai Yusuf. Ada banyak hal yang kita lakukan kalau kita bersandar pada pengertian sendiri, kekuatan kita sendiri, dan itu tidak ada dalam penyertaan Tuhan, maka agak susah bagi kita untuk promosi. Kita akan berputar-putar di padang gurun, di lembah kekelaman, lalu kita mengatakan, gimana itu, kenapa Tuhan nggak memberi saya promosi dan sebagainya. Yang penting pertama kali adalah penyertaan Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa meminta Tuhan, Tuhan tolong sertai aku, sertai pekerjaanku, sertai apa yang tanganku lakukan, apa yang otakku lakukan, sehingga Tuhan bisa menyertai kita. Sehingga di sini lanjutan Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Di sini memang juga kita tidak hanya lihat kata-kata berhasilnya, tapi juga pekerjaannya. Bagaimana dengan kualitas pekerjaan kita? Apakah kita kerjaannya enak-enakan, males-malesan, kita nggak mau belajar dan sebagainya? Atau kita lihat Yusuf ini orang yang sangat tekun dalam pekerjaannya, walaupun dia dulu adalah anak dari seorang konglomerat yang namanya Yakub misalnya. Tetapi di sini dia tinggalkan itu semua, dia fokus apa yang menjadi pekerjaannya, walaupun itu nggak enak, berpanas-panas, malam kedinginan mungkin, tempatnya nggak proper. Tetapi dia akhirnya menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Di sini kita lihat ada promosi. Dulu bisa jadi dia ada di mesnya budak. Mesnya budak itu tidurnya mungkin juga gimana ya, dempet-dempetan kayak ikan sarden gitu di dalam kaleng, seperti gimana. Tapi dengan adanya ketika dia bekerja lalu dia berhasil, nah prosesnya nggak boleh dibalik ya, kita inginnya berhasil terus, pekerjaan kita nggak kualitas. Dia bekerja yang berkualitas, dia dilihat tuannya, dia di-assess, dia punya rapot KPI yang baik, lalu dia berhasil. Setelah itu dia dipromosikan,
tidak tinggal dalam mesnya budak lagi, tetapi dia hidup di rumah, di dalam rumah tuannya orang Mesir itu. Sebagaimana kualitas kita, sebagaimana pergumulan kita, sebagaimana kita struggle untuk supaya kita bisa KPI kita bisa bagus, target kita bisa memenuhi bahkan melampaui, itu semua kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, persembahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan berkenan kepada kita, Tuhan akan membuat berhasil segala sesuatu yang kita lakukan, dan itu harusnya jadi spiritnya kita. Tuhan Yesus memberkati. Biasa ya. Dan tentunya kaitannya dengan pengembalaan Pak Pur sendiri di GMS yang sudah kurang lebih 20 tahun ya Pak Pur ya. Betul, saya join di GMS tahun 2003 Surabaya. Yang pastinya memiliki dampak yang sangat positif untuk kehidupan serta juga pekerjaan Pak Pur sendiri ya. Nah, saya juga tadi sempat terpikirkan bahwa Pak Pur ini kan sudah 19 tahun ya, di bidang ini begitu. Pastinya sudah bisa dikatakan expert sekali, ahli sekali. Amin. Iya, begitu ya. Nah, kira-kira untuk bidang dari Pak Pur sendiri, sales ini kira-kira apa sih tips and triknya untuk supaya teman-teman mungkin yang juga di bidang sales ini bisa lebih mengejar closing-nya gitu lebih cepat gitu ya, atau selalu terpenuhi kayak gitu. Oke, sebuah pertanyaan yang cukup menarik karena ini kaitannya dengan apa yang saya kerjakan setiap hari gitu ya. Betul, saya bergelut di dunia sales gitu ya. Sejak saya masuk di grup perusahaan ini sampai saat ini, divisi saya tidak berubah, divisi sales gitu. Yang tujuannya adalah menjual dan menjual. Gitu. Nah, saya punya tips sederhana yang saya praktekkan dalam kehidupan saya secara pribadi, saya share. Saya berharap ini bisa memberkati banyak orang. Ketika kita berbicara sales gitu ya, tiga kata yang mungkin saya bisa sampaikan kaitannya dengan sales. Yang pertama, attitude. Kita harus punya attitude yang baik. Apa sih attitude itu? Mungkin orang berpikir, oh dunia sales itu adalah tulang punggung perusahaan. Yes, betul. Dunia sales itu adalah jago menjual, harus punya daya juang yang tinggi, ya betul. Tapi itu semua masuk dalam, saya rangkum dalam lingkup attitude. Kita harus punya attitude seperti itu. Sebagai seorang sales ya, menyadari bahwa kita adalah tulang punggungnya perusahaan, harus punya daya juang yang tinggi. Tidak boleh menyerah dalam kondisi apapun. Ditolak, coba lagi, ditolak, coba lagi. Itu sales harus seperti itu. Dan harus konsisten. Kuncinya di situ. Lakukan, dan lakukan. Kedua, komunikasi. Bagi saya seorang sales harus pintar komunikasi. Karena apa? Sebagus apapun produk yang kita jual, sebagus apapun jasa yang kita jual, ketika kita tidak pintar untuk mengkomunikasikannya, maka belum tentu produk atau jasa tersebut bisa terjual secara maksimal. Ketiga itu skill. Skill saya taruh di terakhir. Kenapa? Karena skills ini mudah dipelajari. Apalagi kondisi sekarang. Kita bisa belajar dari mana-mana, dari YouTube, dari buku yang ada. Nah, tetapi ini juga masuk dalam bagian penting. Kita tidak bisa mengerjakan sesuatu tanpa keahlian. Yang terjadi nanti kacau semua. Kalau orang mengerjakan sesuatu tanpa keahlian, tentu hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi kaitannya dengan sales bagi saya adalah punya attitude yang baik, kerja keras, ya, punya daya juang yang tinggi. Kedua, punya komunikasi. Dan ketiga, punya skill yang baik. Sehingga apa yang dipercayakan itu bisa dikerjakan dan dikelola dengan maksimal. Nah, pertanyaan saya gini Pak Pur ini kan orang tengah ya. Satu sisi membawa mandat atau amanat dari bos gitu ya. Satu sisi juga harus berhadapan dengan anak buah dan posisi juga sebagai anak buah. Sedangkan kalau misalnya Pak Pur sendiri kan sudah di 12 kota Indonesia Timur gitu ya. Atau di daerah-daerah. Problem utama biasanya itu adalah mentalitas gitu Pak. Gitu. Bagaimana itu kita nggak bisa sangkal juga ya bahwa mentalitas di orang-orang daerah atau di orang-orang yang ya di daerah lah itu agak susah gitu Pak. Seperti itu untuk dibentuk, untuk diarahkan. Nah, kira-kira selama pengalaman Pak Pur di 12 kota ini gimana caranya untuk supaya anak buah ini bisa, kadang-kadang mereka malas, mentalitasnya mereka nggak mau berkembang gitu ya. Nah, itu gimana? Oke, benar sekali yang tadi Ko Fadi sampaikan bahwa menurut saya salah satu kendala terbesar ketika kita memanage sebuah perusahaan adalah
memanage SDM-nya. Yap. Ya. 50% masalah ada di SDM. Iya. 50%. 50% bagi saya secara pribadi. Sehingga ketika ada suatu masalah, 100% pasti di SDM-nya. Nah, yang lainnya baru hal-hal yang lain. Nah, bagi saya secara pribadi, bagaimana manage mereka, gitu ya, apalagi sudah bertugas dari satu kota ke kota lain, gitu ya. Ya. Yang pertama tentu saya mengajak mereka untuk memiliki mental, sekalipun karyawan, kita ini karyawan, saya sendiri juga seorang karyawan, jangan pernah memiliki mental seperti karyawan. Ini yang saya ajarkan. Kita karyawan tapi jangan mentalnya karyawan. Mental karyawan itu apa? Hanya mau meminta, hanya mau menuntut, hanya mau pengen sesuatu yang lebih tapi tidak mau memberikan kontribusi lebih. Nah, nilai-nilai seperti ini yang saya tanamkan kepada tim gitu, sehingga mereka menyadari keberadaannya mereka di perusahaan ini harus ada kontribusinya. Harus maksimal. Karena kalau tidak, ya perusahaan itu kan sewaktu-waktu bisa melakukan yang namanya penghentian atau pemutusan hubungan kerja kan bisa. Tapi ketika kita berkontribusi maksimal, saya pikir tidak ada alasan bagi perusahaan itu untuk melakukan hal itu. Itu berapa lama Pak kira-kira sebelum sampai akhirnya orang itu bisa melihat pertama misalnya mentalnya katakanlah kurang gitu ya, sampai ke satu titik yang Pak Pur harapkan? Oke. Baru berapa? 2 bulan, 5-6 bulan, 1 tahun? Kalau saya lihat tergantung kepribadian dari orangnya, Pak ya. Tapi rata-rata ketika saya melakukan coaching terhadap karyawan itu masuk ke usia 2 bulan itu sudah kelihatan. 2 bulan ya. 2 bulan sekalipun itu mungkin belum maksimal, mungkin belum sesuai ekspektasi kita, tapi sudah ada progresnya. Karena kita coaching setiap hari, kita coaching, kita tanamkan nilai-nilai. Sehingga bagi saya secara pribadi, saya itu tidak mau cuman pintar sendirian gitu ya. Saya dan tim saya harus pintar. Ketika tim saya itu semuanya pintar, pekerjaan saya juga menjadi lebih ringan. Gitu. Nah, maka tujuan saya salah satunya adalah membuat tim saya itu pintar semua untuk bisa bekerja dan mengelola apa yang dipercayakan. Nggak takut disaingi setelah jadi pintar lalu. Betul. Ya, Ya. Apalagi punya link sama bos, akhirnya karirnya lebih tinggi dari Anda. Itu struggle teman-teman juga ya saya rasa ya. Iya. Kasih semua ilmu misalnya mereka jadi pintar, ternyata mereka karirnya lebih cepat. Oke, jadi begini. Ini berarti masuk prinsip leadership ya. Bagi saya prinsip leadership itu ada 5. Nah, perlu saya bahas ya, kalau kita baca buku ada teori leadership itu ada 5. Nah, yang tadi saya sebut mengembangkan orang itu adalah level keempat. Ya, level keempat. Jadi ketika kita bisa mengembangkan orang lain, yang terjadi justru orang itu akan respect sama kita. Respect sama kita. Mereka akan mengikuti apa yang kita arahkan. Karena apa? Karena mereka melihat apa yang di depan mata mereka. Nah, ini yang kadang-kadang jarang terjadi di dunia sekuler itu ya. Banyak pemimpin yang kadang-kadang hanya ingin memeras tenaga karyawannya, ingin memaksimalkan kontribusi karyawannya, tapi tidak punya motivasi yang tulus untuk mengembangkan potensi mereka. Nah, ketika kita bisa mengembangkan mereka, sekalipun pada akhirnya ketika mereka nanti bisa lebih baik karirnya atau diambil perusahaan lain menjadi lebih tinggi karirnya dari saya, bagi saya tidak ada masalah. Itu berarti saya bisa menjadi pintu berkat bagi orang lain. Oh. Tapi ini menarik nih kok. Tadi Pak Pur bilang mengembangkan karyawan. Bagaimana kalau misalnya Pak Pur sendiri menemukan karyawannya Pak Pur ini mengeluh gitu? Misalnya Pak Pur tanya, kenapa kok kamu nggak perform gitu? Kok nggak achieve target selama beberapa bulan? Iya Pak, produk kita terlalu mahal Pak di luaran Pak. Jadi dia mungkin kebanyakan mengeluh begitu. Bagaimana cara Pak Pur untuk mengembangkan hal itu? Pertanyaan yang sangat luar biasa dan ini sering terjadi gitu ya ketika kita di dunia sales, apalagi tingkat kompetisi kita di lapangan itu sangat tinggi gitu ya. Keluhan-keluhan itu selalu ada. Tetapi kita sebagai leader, bagi saya prinsipnya itu sederhana. Pemimpin itu harus ada di samping anak buah atau karyawannya untuk bekerja sama dengan mereka. Bukan hanya ada di atas untuk memberi perintah. Itu yang saya lakukan. Sehingga ketika ada yang ngeluh, oke, keluhanmu apa? Kita cari solusi sama-sama. Nah, dengan begitu mereka merasa bahwa mereka tidak pernah berjuang sendiri. Kita ada bersama dengan mereka untuk menyelesaikan setiap kendala dan masalah yang ada. Bagaimana dengan sekarang disrupsi online dan sebagainya, di mana sekarang ternyata misalnya apa gitu ya, buat official store gitu, lalu bisa langsung ke customer. Sedangkan posisi Pak Pur kan ada di distribusi yang seringkali sekarang juga terdampak kejepit di tengah-tengah karena pabrik atau prinsipal langsung jual ke user. Sedangkan anak-anak buah Anda
pasti juga teriak tentang itu kan, Pak gimana ini misalnya dari Jakarta gitu langsung bisa buka dengan harga ambil dari perusahaannya Anda gitu. Ya, oke. Kita memang tidak bisa menahan adanya disrupsi seperti ini ya. Kita tidak bisa membatasi perkembangan digital yang luar biasa gitu. Kita ada di sini bisa mendatangkan produk bahkan dari luar negeri dengan harga yang sangat murah. Nah, tapi satu hal yang saya syukuri adalah produk terutama produk yang kami jual ini saat ini kami distribusikan ke toko-toko retail, ya, 90% toko-toko retail yang mayoritas mereka itu sudah melek digital tapi belum semua, sehingga efeknya belum kami rasakan. Tetapi antisipasi untuk ke sana itu sudah kami lakukan, gitu. Sehingga ketika nanti digital ini mengambil perannya cukup besar, kami sudah siap. Jadi yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan. Boleh di-spill Pak persiapannya seperti apa? Ya betul, itu hal yang menarik. Persiapan tentu ini menjadi salah satu strategi dari perusahaan ya. Ya saya buka sedikit saja gitu ya. Tentu kita juga mempersiapkan pasar-pasar online gitu ya, ketika sehingga pelanggan-pelanggan itu nanti tidak perlu lagi harus dikunjungi, tidak perlu lagi harus datang membeli, tapi mereka bisa ada di tempat dan produk mereka bisa datang ke toko atau ke tempat mereka juga, seperti itu. Luar biasa. Itu persiapan dari segi perusahaannya. Bagaimana dengan orangnya? Oke, orangnya ya karena produk yang dijual kan tetap sama, produk knowledge-nya sama, hanya medianya yang berbeda. Saya pikir tidak akan terlalu sulit gitu ya untuk beradaptasi ya, split dari konvensional ke modern. Saya pikir tidak terlalu sulit, gitu. Karena produknya sama. Oh begitu ya. Tinggal mengikuti perkembangan zaman aja sekali. ya. Gitu. Ya, kita dapat banyak ilmu daging ya Tia hari ini. Banyak insight yang dibagikan oleh Pak Pur ya untuk hari ini ya. Yes. Ya, gimana mau nggak mau rasanya sudah waktunya kita mengakhiri ini. Betul. Jadi kira-kira ada bisa di wrapping gitu Pak, kira-kira ada 1-2 kalimat penutup gitu untuk menguatkan teman-teman yang ada di sini yang sedang struggle sebagai karyawan atau sebagai mungkin middle ini ya, orang-orang manajer menengah gitu yang dituntut oleh atas seperti ini, sedangkan di bawah gimana gitu, kira-kira bisa kasih tips, habis itu minta tolong untuk ditutup dalam doa. Oke, terima kasih Ko Fani. Jadi sedikit tips saja, saya kembali ke budaya kerja yang saya sampaikan tadi, yang kedua itu cerdik dan tulus. Itu adalah satu cara bagaimana kita bisa menghadapi sesuatu yang kelihatannya sulit ya, kita harus cerdik. Cerdik itu kita dituntut untuk terus berpikir, terus berinovasi, terus melihat peluang-peluang yang ada, sehingga ketika kita berada di satu tempat kita tahu apa yang harus kita naikkan, apa yang harus kita improve, itu kita paham ketika kita punya prinsip sebagai seorang yang cerdik. Dan tulus itu berarti mengerjakan segala sesuatunya dengan motivasi yang benar, gitu ya. Tidak ada keinginan untuk menyikut orang lain atau menjatuhkan orang lain. Nah, ketika kita bisa membangun sebuah karir seperti itu, saya yakin kita bisa menjadi orang-orang yang punya nilai yang berbeda, dan kesempatan ada, kita pasti akan dicomot dan diberikan kepada kita. Saya pikir seperti itu. Oh, luar biasa ya. Yes. Terima kasih Pak Pur. Mungkin sekarang bisa mendoakan jemaat-jemaat yang mungkin sedang struggle atau ada di bidang yang sama gitu. Oke, kita sepakat bersatu hati, kita berdoa buat Bapak Ibu yang sedang merintis karir ya, menantikan promosi dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan kami percaya bahwa Tuhan berjanji akan membawa kami naik dan tidak turun, akan menjadikan kami kepala dan bukan menjadi ekor. Itu yang hamba-Mu pegang dan Engkau menggenapinya dalam kehidupan hamba-Mu. Mau berdoa, Engkau juga menggenapi hal tersebut, janji-Mu tersebut kepada setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang menantikan janji itu Tuhan. Hamba-Mu juga percaya bahwa Engkau Allah yang terus memberkati setiap anak-anak-Mu yang sedang merintis karir, menyertai, memberkati mereka, memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang cerdik dan orang-orang yang tulus di tengah dunia yang penuh dengan persaingan ini Tuhan. Buat mereka menjadi orang-orang yang bersinar dan bercahaya, sehingga ketika kesempatan promosi itu datang, merekalah anak-anak Tuhanlah yang akan dipilih dan diberikan kepercayaan, sehingga dunia ini, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang di mana kami Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Pak Pur. Terima kasih. Sudah berbagi hal Tuhan yang Yesus sangat memberkati. banyak.
Oke, itu dia teman-teman semuanya, kita sudah berada di penghujung untuk sesi tema kita visi membawa promosi. Kalau misalnya teman-teman merasa ini adalah topik yang sangat luar biasa, silakan jangan lupa untuk dibagikan juga ke orang-orang di sekitar Anda. Silakan like, share, dan komen. Dan kalau ada hal-hal yang perlu didoakan, bisa taruh di kolom komentar. Dan jangan lupa follow Instagram kami @gmsbiskon. Thank you semua. God bless. Bye-bye. God bless.